Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita adalah kabar baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, di sana dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, judul renungan kita pada kesempatan ini memberitakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekalipun Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang guru besar atau rabi Yahudi yang sangat terkemuka di zaman itu, tetapi ia tidak memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologi yang tinggi. Jadi saudara-saudara, cara Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan itu supaya dipahami oleh seluruh level manusia, dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga dia tidak sia-sia di dalam dia memberitakan Injil. Ya, bukan berarti kita sekolah teologi tidak penting, itu penting ya. Ya, jadi yang sulit dimengerti oleh jemaat. Jadi sekali lagi, tetapi Paulus, saudara-saudara, memberitakan Injil dengan istilah-istilah teologi yang tinggi, yang sulit dimengerti oleh jemaat awam. Ya. Atau memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa puitis. Kan ada yang seperti itu, yang dapat membius ya para pendengarnya. Jadi melalui kata-kata yang puitis, disenangin ya. Selesai dengar firman Tuhan, cuman disenangin doang, tapi jadi pelaku enggak, itu loh. Ya. Tetapi saudara-saudara, Paulus memberitakan Injil dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti, sehingga berita firman tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Itu yang paling penting. Sederhana, dapat dipahami, dan tepat sasaran. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi tema kita adalah memberitakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu tugas kita, tema kita ya. Tema kita adalah memberitakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, namun yang terutama, inti pemberitaan Paulus adalah tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mati dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, inti dari kesaksian, berita yang dia bawa tentang Kristus Yesus. Itu yang dia bawa. Bukan berarti Paulus, saudara-saudara, tidak punya pengetahuan, dia punya. Kadang-kala kita ketemu, tidak semua, ada pelayan-pelayan, ada hamba-hamba Tuhan. Mereka memberitakan untuk diri mereka. Saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya pergi ke sini, saya pergi kemana, saya. Jadi saya bukan intinya yang diberitakan, tetapi menghitung apa yang dia lakukan. Ya. Supaya punya nama besar. Ya. Kalau enggak saya, tapi Paulus, saudara, sekalipun dia punya pemahaman yang begitu hebat, tetapi
atau pengetahuan yang begitu hebat, tetapi inti dari kesaksian, inti daripada penginjilan, inti dari berita yang dia bawa kepada jemaat-jemaat Tuhan termasuk di Korintus adalah Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, yang telah mati, yang disalibkan, yang telah menebus dosa manusia. Nah, kalau saudara kita lihat, aku telah memutuskan, tadi kita sudah baca di dalam ayat nas tadi, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Artinya, Rasul Paulus, dia dipanggil oleh Tuhan, dia fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, yaitu memberitakan keselamatan. Ya, dia fokus. Hal ini memang perlu dipertegas karena ada banyak hamba Tuhan atau pekerja gereja ketika melayani pekerjaan Tuhan, fokus pemberitaannya adalah diri sendiri. Ya kan? Saya sudah katakan tadi. Bukan pribadi Tuhan Yesus yang diberitakan, tapi diri sendiri. Jadi tujuan pelayanannya adalah mencari popularitas, kemegahan diri sendiri, mengedepankan pribadi sendiri, harus diperhatikan dan didengar pendapatnya. Lalu apabila tidak direspon, akan ngambek dan mau mundur dari pelayanan. Kadang-kala kita jumpai juga pelayan-pelayan yang seperti ketika tidak direspon, ya, dia ngambek. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya mau mundur dah saja, biar saja orang lain. Padahal setiap segala sesuatu yang terjadi, kita jadikan satu pelajaran koreksi bagi diri kita sendiri, supaya kita makin bertumbuh gitu. Ya, tapi ada yang memang dia melayani karena haus dengan pujian, haus dengan supaya dia dipuja, popularitas. Ya, itu yang dia lakukan. Nah, jadi saudara-saudara kasih kita jumpai hamba-hamba Tuhan juga seperti tidak semua, ada satu dua yang seperti itu. Tapi kan ini keliru, ya. Ketika disuruh lagi enggak, dia ngambek. Malah saudara-saudara ada juga anak-anak Tuhan seperti itu. Dia pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Dia pikir pindah di sebelah enggak ada masalah. Ya, setelah ada masalah dia pindah di sebelah. Oh, ada masalah, dia pindah. Jadilah dia pindah-pindah. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, berbeda sekali dengan tujuan Paulus. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia memberitakan Injil yaitu supaya jemaat mengenal pribadi Kristus lebih dan lebih lagi. Jadi makin bertumbuh, makin matang, ya. Ya, supaya mengalami jamahan kasih Tuhan, hidup meneladani Kristus. Nah, Rasul Paulus rindu jemaat Korintus benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya Tuhan yang juru selamat dalam hidup mereka. Ya, saudara, kunci utama keberhasilan pelayanan Rasul Paulus adalah kerendahan hati. Jadi kunci itu kerendahan hati. Tak pernah ia malu menyampaikan kekurangan dan kelemahannya di hadapan jemaat. Ini menunjukkan bahwa ia tak pernah menganggap dirinya paling hebat, paling benar, atau paling suci. Paulus juga berusaha sedemikian, ya, saudara-saudara, demikian rupa supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ada pelayan-pelayan supaya berkenan kepada manusia, ya, supaya dipuji, ya, haus dengan pujian, ya, berkenan dipuji. Tapi Paulus tidak seperti itu, ya, saudara-saudara, supaya berkenan di hadapan Tuhan dan tidak hanya fasih bicara firman, tetapi dia berusaha, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, menjadi pelaku firman dan teladani bagi jemaat. Karena itu ia tidak melayani dengan sembarangan atau asal-asalan. Ya. Saudara, kalau kita dipercaya untuk melayani, maka kita harus melakukan firman Tuhan.
apalagi sebagai pelayan. Mau dia pemimpin pujian, singer, dan segala, dia terlibat dalam pelayanan, dia harus konsisten menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dia harus jujur di hadapan Tuhan, karena dia melayani Tuhan. Makanya Paulus tidak main-main. Ya. Dia tidak hanya asal bicara. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadilah kalau kita dipercaya oleh gembala sidang, pegang itu, jaga kepercayaan itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita cari sendiri masalah itu. Ya, kita tidak jujur. Ya. Kita tidak takut kepada manusia, kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak menjaga kepercayaan. Kita bikin sendiri, kita lakukan sendiri. Ujung-ujungnya saudara-saudara, ya Tuhan kasih percaya pada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Pada teguran-teguran sudah ada, tapi karena kita mengeraskan hati, kita ego, maka dari waktu ke waktu tidak ada pertumbuhan. Melayani, tetapi tidak ada kemajuan. Nah, Paulus menunjukkan satu teladan. Ya, bukan saja kita semua sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tapi hamba-hamba Tuhan juga. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 21, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ini, Paulus berkata, jangan sampai saya yang memberitakan, saya sendiri yang ditolak. Itu sebabnya Paulus selalu berhati-hati. Mari saudara-saudara, kalau kita dipercaya oleh gembala sidang untuk layani baik-baik, jujur. Ya, kalau kita keliru, ya kita datang, minta ampun sama Tuhan, kita berubah. Ya saudara-saudara, jangan kita coba, soalnya seperti ini, soalnya seperti tidak. Tuhan tahu, tuh kita sembunyi seperti apa, itu Tuhan tahu. Kita bisa sembunyi sama pemimpin, kita bisa sembunyi kepada ketua komunitas, kita bisa sembunyi kepada seorang gembala, ya. Tapi Tuhan selalu tahu persis. Jadi saudara-saudara, nanti waktu akan memperlihatkan kita jujur, kita setia, kita taat atau tidak. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sadar bahwa melayani Tuhan adalah pekerjaan roh. Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan di dalam Roh Kudus dalam pelayanan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan setiap pelayanan kita. Jadi pelayanan kita sekecil apapun, Tuhan yang dimuliakan. Ya, kalau engkau berhasil, Tuhan yang dimuliakan. Kalau engkau bisa berbuat baik, engkau bisa melakukan segala sesuatu, engkau bisa berkorban, engkau bisa mengembalikan milik Tuhan, engkau bisa ambil bahagian, menabur sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja lokal kita, maka saudara, hanya Tuhan yang dimuliakan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Beritakanlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.